Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin meneruskan tentang pengertian proses membaca. Proses membaca merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari menatap bacaan sampai mengolah informasi dalam otak dan juga yang melafalkannya. Selanjutnya, proses membaca juga tidak selamanya identik dengan proses mengingat. Membaca bukan harus hafal kata demi kata atau kalimat demi kalimat yang terdapat dalam bacaan. Yang lebih penting adalah menangkap pesan atau ide pokok bacaan dengan baik. Adapun prosesnya, yaitu yang pertama, proses pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Yang kedua, proses kedua adalah saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Yang ketiga, syarat menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses ketiga. 4. Proses keempat adalah memproses rangsangan tersebut dalam bentuk memahami bacaan, atau justru otak yang menafsirkan rangsangan yang diterimanya. 5. Proses terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Selanjutnya adalah jenis proses membaca. Yang pertama, membaca sebagai proses sensori, yaitu membaca menerima rangsangan yang berupa simbol-simbol tulisan. Membaca memberikan secara virtual di antara simbol-simbol grafik. Membaca sebagai proses sensoris mengandung pengertian bahwa kegiatan membaca itu dimulai dengan melihat lewat indera penglihatan mata, setelah dilakukan pemaknaan atau pengucapan terhadapnya. 2. Membaca sebagai proses psikologi, yaitu membaca yang melibatkan unsur psikis atau mental dalam memahami sebuah informasi. Untuk psikologi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal pembaca. Faktor internal pembaca meliputi intelijensi, usia mental, sikap, kemampuan persepsi, dan tingkat kemampuan membaca. Faktor eksternal pembaca meliputi jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, bahasa, ras, kepribadian, sikap, dan pertumbuhan fisik. Ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan membaca yang masih ada kaitannya dengan faktor status sosial ekonomi, yaitu latar belakang pengalaman, tingkat motivasi, dan bahasa. 3. Membaca sebagai proses perseptual, yaitu pembaca tidak memperoleh makna dari lambang-lambang tertulis. Namun, pembaca membawa makna atau memberi makna pada lambang-lambang tersebut berdasarkan kesepakatan pengalaman yang dimilikinya. 4. Membaca sebagai proses penyimpanan informasi, yaitu pembaca menyimpan informasi yang telah diterima dan pada suatu saat dibutuhkan untuk dikeluarkan atau diretrieve. Retrieval sendiri adalah proses atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa-apa yang tersimpan dalam memori. Wujudnya berupa informasi, simbol, pemahaman, dan perilaku tertentu sebagai respon atas stimulius yang sedang dihadapi. 5. Membaca sebagai proses perkembangan. Membaca pada dasarnya merupakan proses perkembangan yang terjadi sepanjang hayat seseorang. Meski membaca merupakan proses perkembangan, geraknya tidaklah berada dalam jarak-jarak yang beraturan dan tidak perlu waktu tertentu. 6. Membaca sebagai proses perkembangan keterampilan, yaitu pembaca menerapkan seperangkat keterampilan yang memiliki sifat objektif, berlanjut, dan dapat digeneralisasikan setelah membaca. Proses perkembangan keterampilan mempunyai 3 sifat, yaitu keterampilan bersifat berlanjut, objektif, dan dapat digeneralisasikan. Kesimpulannya, proses membaca yaitu suatu keterampilan berbahasa di mana kita mengelola bacaan dengan membaca sehingga dapat menerima informasi. Membaca merupakan suatu proses diri mulai mata terangsang oleh tulisan atau bacaan atau simbol tertulis sampai merespon rangsangan yang diterima. Proses membaca rangsangan yaitu proses pertama adalah proses mata terangsang oleh bacaan atau mata mencari rangsangan yang berbentuk tulisan. Proses kedua adalah saat yang ada di mata menerima rangsangan melalui mata. Syarat menyampaikan rangsangan kepada otak merupakan proses ketiga.
Proses keempat adalah otak memproses rangsangan tersebut dalam bentuk pemahaman, yaitu memahami bacaan atau justru otak menafsirkan rangsangan yang diterimanya. Proses terakhir adalah otak merespon informasi untuk dikritisi secara aktif dan pasif. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif meliputi membaca survei. Survei atau prakata adalah teknik untuk mengenal bahan sebelum membacanya secara lengkap. Dilakukan untuk mengenai organisasi dan ikhtisar umum yang akan dibaca dengan maksud untuk mempercepat penangkapan arti, mendapatkan abstrak, mengetahui ide-ide yang penting, melihat susunan organisasi bahan bacaan tersebut. Membaca survei dapat dilakukan pada buku, artikel, bab, dan clipping. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah jenis membaca yang membuat mata kita bergerak dengan cepat, melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Membaca sekilas mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk mengenali topik bacaan, untuk mengetahui pendapat orang lain, untuk mengetahui pendapat orang lain dengan cepat. Yang ketiga yaitu membaca dangkal atau superficial reading. Membaca dangkal untuk mendapatkan pemahaman yang dangkal yang bersifat lancar, yang tidak mendalam bahasa bacaan. Membaca dangkal biasanya dilakukan demi kesenangan, membaca bacaan ringan yang mendatangkan kebahagiaan di waktu senggang. Misalnya, membaca cerpen. Membaca intensif. Membaca intensif lebih mengutamakan pada pengertian, pemahaman yang mendalam dan terperinci. Menurut Henry Guntur Tarigan, membaca intensif dibagi atas. Yang pertama, membaca telaah isi. Membaca telaah isi meliputi A. Membaca teliti. Membaca teliti adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara teliti untuk dapat memahami, menilai, serta mengevaluasi suatu informasi tertentu dalam media tulisan. B. Membaca pemahaman. Membaca pemahaman bertujuan untuk memahami isi bacaan. Tujuan membaca pemahaman adalah agar siswa mampu memahami, menafsirkan, serta menghayati isi bacaan. C. Membaca kritis. Membaca kritis adalah jenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluasi, analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Menurut Albert Let 2. D. Membaca ide adalah kegiatan membaca yang ingin mencari, memperoleh, serta memanfaatkan ide-ide yang terdapat pada bacaan. Yang kedua yakni membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa meliputi membaca bahasa asing, membaca bahasa sastra atau literary reading. Menurut Akhadia 1991 atau 1992 mengemukakan jenis kegiatan membaca antara lain yang pertama, membaca dalam hati. Arti membaca dalam hati adalah suatu kegiatan membaca tanpa mengeluarkan suara atau adanya gerakan bibir. 2. Membaca indah. Sebenarnya jenis membaca ini memiliki teknik, akan tetapi bahan bacaan yang digunakan pada umumnya adalah bacaan berupa karya sastra, seperti puisi. Jenis membaca ini bertujuan apresiatif, yang mengharapkan agar membaca sebagai ungkapan penghayatannya terhadap karya sastra. 3. Membaca bahasa. Kegiatan membaca bahasa ditekankan pada sisi kebahasaan, bukan isinya. Jadi dalam kegiatan ini berdasarkan bacaan yang diberikan, siswa berlatih mengenai makna dan penggunaan kata, ungkapan, serta kalimat. 4. Membaca cepat. Tujuan kegiatan membaca cepat ialah agar siswa mampu dengan cepat menangkap isi bacaan. Kemampuan ini sangat penting karena informasi mengenai ilmu dan teknologi disampaikan melalui tulisan. 5. Membaca pustaka. Kegiatan membaca ini merupakan kegiatan di luar pelajaran, jadi dapat bersifat kokurikuler, ekstrakurikuler, bahkan individual. Kegiatan membaca pustaka yang terarah dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pengembangan minat serta kemampuan memahami bacaan.